Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi anggaran kas pada mata kuliah budgeting. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin presentasi. Nama saya Feby Valentin dan saya akan membacakan pokok pembahasan yang ada pada materi presentasi kami. Yang pertama yaitu ada pengertian anggaran kas. Yang kedua ada manfaat dan tujuan penyusunan kas. Yang ketiga ada pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Yang keempat ada tahap penyusunan anggaran kas dan yang terakhir adalah contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian anggaran kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu yang akan datang. Hal ini penting karena berkaitan dengan likuiditas perusahaan. Juga akan diketahui kapan perusahaan mengalami defisit dan kapan surplus. Budget kas adalah prediksi posisi kas untuk periode tertentu di masa mendatang. Penyusunan budget kas bagi sebuah perusahaan sangatlah penting demi likuiditas perusahaan tersebut. Dengan budget kas akan diketahui kapan perusahaan akan dalam keadaan defisit maupun surplus karena operasinya. Dari prediksi hendak defisit, maka perencanaan penutupan defisitnya dapat direncanakan, dan dari prediksi surplus, maka perencanaan penggunaannya juga direncanakan secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya. Manfaat penyusunan budget kas. Yang pertama, dapat diketahui posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Kedua, mengetahui surplus atau defisit kas. Tiga, dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Yang keempat, sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan. Yang kelima, alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Selanjutnya, tujuan anggaran kas. Yang pertama, ada kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasinya perusahaan. Yang kedua, kemungkinan adanya surplus dan defisit karena rencana operasi perusahaan. Yang ketiga, dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Yang keempat, sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan. Yang kelima, alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Pendekatan dalam menyusun anggaran kas. 1. Anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otorisasi kas keluar yang secara terus penganggaran perusahaan 117 menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. 2. Anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah sumber-sumber dana internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas akhir setiap tahun anggaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap penyusunan anggaran kas. Yang pertama, penyusunan estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Tahap kedua, menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasinya perusahaan. Tahap ketiga, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial. Dan budget kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan kas dan pengeluaran kas keseluruhan. Tahap keempat, menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari pos penerima tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lainnya. Tahap kelima, menyusun anggaran pengeluaran kas. Tahap keenam, memperkirakan pembayaran bunga. Tahap ketujuh adalah tahap yang terakhir, yaitu menyusun budget kas akhir. Contoh soal anggaran kas. Berikut adalah data yang dimiliki PT Semesta untuk tahun 2021. Rencana penjualan, 50% adalah penjualan kredit.
Januari 3.500.000 rupiah, Februari 3.750.000 rupiah, Maret 4.500.000 rupiah, triwulan 2 12 juta rupiah, triwulan 3 10.500.000 rupiah, triwulan 4 11.250.000 rupiah. 2. Kerugian karena piutang tak tertagih sebesar 2%. 3. Pola pengumpulan piutang bulanan 60% pada bulan penjualan, 30% 1 bulan berikutnya, 10% 2 bulan berikutnya. Triwulan 80% triwulan terjadinya penjualan, 20% triwulan berikutnya. 4. Saldo kas awal tahun 2.500.000 rupiah. 5. Penerimaan lain. Triwulan 2 2 juta rupiah, triwulan 3 3 juta rupiah. 6. Berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas ialah: A. Pembelian bahan baku Januari 1.350.000 rupiah, Maret 1.200.000 rupiah, triwulan 2 3.600.000 rupiah, triwulan 3 3.750.000 rupiah, triwulan 4 3.750.000 rupiah. B. Pembayaran upah dan gaji Januari 1.170.000 rupiah, Februari 900 rupiah, Maret 1.100 rupiah, triwulan 2 2.925 rupiah, triwulan 3 2.700 rupiah, triwulan 4 2.775 rupiah. C. Pengembalian hutang Februari 3 juta rupiah, triwulan 2 12 juta rupiah. Dividen triwulan 2 900 rupiah, triwulan 4 900 rupiah. E. Macam-macam biaya Januari 650 rupiah, Februari 450 rupiah, Maret 800 rupiah, triwulan 2 1.350 rupiah, triwulan 3 1.350 rupiah, triwulan 4 1.350 rupiah. Diminta untuk menyusun 1. Anggaran pengumpulan piutang, 2. Anggaran penerimaan kas, 3. Anggaran pengeluaran kas, 4. Anggaran kas sementara, 5. Kebijakan pembelanjaan jangka pendek yang diperlukan dengan meminjam tingkat bunga 18% setahun jika terjadi defisit kas. 6. Anggaran kas akhir. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penulisan materi dan kata-kata, kami mohon maaf. Semoga informasi presentasi yang kami berikan akan bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.